Manchester United, Jadon Sancho tarik minat raksasa La Liga. Kesepakatan tertutup pukulan telak terhadap Ten Hag. Menurut laporan, pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, tertarik untuk menggunakan jasa Jadon Sancho. Sang pelatih sudah lama mengetahui Sancho. Ia sudah mengamati sang winger sejak ia masih menjadi pelatih Bayern Munchen, di mana pada saat itu Sancho masih bermain untuk Dortmund. Ia menilai sang winger cocok dengan gaya bermain yang akan ia terapkan di Barcelona. Jadi ia tertarik untuk mendapatkan jasanya. Manchester United sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan Jadon Sancho. Mereka sudah menentukan berapa mahar transfer sang winger. Mereka hanya mau berpisah dengan sang winger jika ada klub yang berani membayar sekitar 40 juta euro di musim panas ini. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Jadon Sancho bukan pilihan utama Barcelona pada musim panas ini. Las Azulgrana saat ini sedang mencoba untuk memboyong Nico Williams dari Athletic Bilbao. Jadi, jika Barcelona gagal untuk mendapatkan jasa William, baru mereka akan mencoba merekrut Sancho dari Manchester United. Di tempat lain, PSG dilaporkan telah membuat terobosan dalam pengejaran bintang Benfica João Neves. Ia telah lama menjadi salah satu target lini tengah Erik ten Hag, tetapi The Reds kini tampaknya akan mencari pemain lain. Menurut Fabrizio Romano, PSG akan menutup kesepakatan untuk membawa Neves ke Parc des Princes segera. Disebutkan bahwa kesepakatan itu bernilai 70 juta euro atau 59,1 juta pound sterling. Upaya PSG untuk merekrut Neves membuat United kembali ke titik awal dalam upaya mereka mendapatkan gelandang baru. Bintang PSG Manuel Ugarte yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub setelah kedatangan Neves kemungkinan besar akan bergabung, sementara minat terhadap Martin Zubimendi telah berkembang dalam seminggu terakhir. Selain gelandang baru, United juga ingin mendatangkan bek tengah dan calon penyerang. Masa depan Jadon Sancho dapat menjadi pertimbangan dalam langkah mereka berikutnya di bursa transfer di tengah ketidakpastian masa depannya di Old Trafford. MU, Højlund dan Yoro cedera. MU belum jelas, Madrid siap bajak Matthijs de Ligt. Arsenal versus Manchester United tersaji dalam laga pramusim. Apes buat MU, Rasmus Højlund dan Leny Yoro alami cedera di laga itu dan langsung keluar lapangan. Itu terjadi di babak pertama, keduanya pun langsung meninggalkan lapangan alias digantikan. Dilansir dari Mirror, keduanya langsung berjalan ke ruang ganti. Keduanya pun tampak kesakitan. Belum ada informasi terbaru dari Manchester United untuk perkembangan cedera dua pemain itu. Untuk diketahui, MU masih akan menjalani laga pramusim dan pada 10 Agustus nanti berlaga di Community Shield dengan hadapi Manchester City. Sementara itu, Real Madrid disebut siap membajak transfer Matthijs de Ligt setelah Manchester United belum juga mencapai kesepakatan dengan Bayern Munich soal transfer bek asal Belanda tersebut. Selama beberapa pekan terakhir, berbagai laporan telah mengindikasikan bahwa Matthijs de Ligt telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Setan Merah disebut telah mengajukan tawaran sebesar 29 juta pound sterling. Sayangnya, Bayern Munich menolak proposal itu karena Die Roten menuntut biaya transfer sekitar 40 juta pound sterling untuk bek berusia 24 tahun tersebut. Alotnya negosiasi MU dan Bayern Munich membuat Real Madrid seperti dilansir Football 365 berniat mendapatkan tanda tangan de Ligt sebagai alternatif Euro. Laporan tersebut menambahkan Los Blancos bersedia mengeluarkan 34 juta pound sterling atau 5 juta pound sterling lebih banyak dari tawaran MU. Jika tawaran tersebut ditolak, Madrid diyakini siap untuk menaikkan tawaran bagi de Ligt. Ada informasi baru beredar seputar masa depan Matthijs de Ligt. Bayern Munchen dilaporkan masih menunggu Manchester United untuk memboyong Matthijs de Ligt di musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport Germany, Bayern Munchen sudah memutuskan untuk menjual de Ligt di musim panas ini. Bayern juga dilaporkan sudah menentukan pengganti de Ligt di tim mereka. Jadi mereka sudah siap untuk berpisah dengan sang bek di bursa transfer kali ini. Menurut laporan yang beredar, mereka menginginkan sekitar 50 juta euro untuk transfer ini. Namun MU dikabarkan hanya sanggup membayar sekitar 30-35 juta euro di musim panas ini. Itulah mengapa hingga saat ini proses transfer ini lagi macet. Namun, Manchester United berpotensi bisa mendapatkan rekrutan alternatif Jarrad Braithwaite dan Matthijs de Ligt dengan harga yang tak terlalu mahal. Laporan Manchester Evening News mengklaim Benfica mungkin mau melepas bek mudanya Antonio Silva disertai diskon pada klausul rilisnya. Kebetulan,
Silva sendiri memang sudah lama dikaitkan dengan MU, meski memiliki klausul pelepasan fantastik seharga 84 juta pound sterling atau sekitar 100 juta euro. The Red Devils diyakini bisa menegosiasikan biaya yang lebih terjangkau untuk Antonio Silva. Sementara itu, Mazraoui bakal dibajak MU. Setan Merah kini menggencarkan perburuan Mazraoui. Negosiasi diklaim sudah dalam tahap lebih lanjut. Mazraoui bisa-bisa lebih dulu bergabung ke Old Trafford ketimbang De Ligt. Pasalnya harga Mazraoui tidak terlalu mahal. West Ham dan Munchen sebelumnya menyepakati biaya transfer 15,5 juta euro ditambah bonus 4 juta euro bila sesuai target. Manchester United telah terbang ke Amerika Serikat untuk tur pramusim mereka yang akan mempersiapkan para pemain untuk musim baru. Seperti apa susunan pemain inti Ten Hag untuk pertandingan pembukaan musim ini? Andre Onana jelas akan menjadi penjaga gawang utama. Ia berkembang menjadi pemain nomor 1 selama musim ini dan seharusnya membaik setelah 12 bulan berlalu. Diogo Dalot dipastikan akan bermain sebagai bek kanan dan Lisandro Martinez serta Shaw juga akan menjadi nama-nama pertama dalam daftar pemain. Ten Hag telah menegaskan kembali betapa pentingnya mereka dalam membangun permainan sebagai pemain kidal. Meskipun siapa yang akan bermain bersama Martinez di pertahanan tengah pasti menjadi perdebatan, harapan awal adalah Yoro akan bermain melawan Fulham. Lini tengah, Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes akan menjadi starter. Meski siapa yang akan bermain bersama mereka masih menjadi perdebatan karena tanda-tanda awal menunjukkan Casemiro belum menghentikan penurunannya. Lini serang Alessandro Garnacho, Rasmus Højlund, dan Marcus Rashford akan tampil gemilang. Ketiga pemain tersebut menunjukkan potensi sebagai trio musim lalu, tetapi ada kemungkinan Ahmad akan masuk dalam daftar tim dengan memberikan penampilan yang kuat di pramusim. Zirkzee mencetak 11 gol di Serie A musim lalu dan ia siap memainkan peran pelapis Højlund, jadi tidak akan mengejutkan melihatnya dimasukkan dari bangku cadangan. Berikut kemungkinan susunan pemain MU di pertandingan pembuka 2024-2025. Di tempat lain, Manchester United telah menjalani 2 pertandingan di uji coba bulan Juli ini dengan hasil yang beragam. Kemenangan 2-0 atas Rangers menunjukkan solidaritas lini pertahanan dan efektivitas serangan mereka, namun kekalahan tipis 1-0 dari Rosenborg menandakan masih adanya aspek yang perlu diperbaiki. Dalam laga MU kontra Arsenal nanti, Erik ten Hag memperkirakan akan menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Andre Onana sebagai kiper utama dan Casemiro sebagai pengatur ritme di lini tengah sambil memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk menunjukkan potensinya. Head-to-head antara kedua tim menunjukkan dominasi Arsenal dalam 5 pertemuan terakhir dengan 3 kemenangan dibandingkan 2 kemenangan milik Manchester United. Apabila menilik pada prediksi line up yang akan ditampilkan, head-to-head statistik kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, laga uji coba persahabatan atau friendly match 2024 antara Arsenal vs MU diprediksi bakal berakhir dengan skor imbang 1-1.